Memang ini adalah salah satu jamur yang sangat kuat. Ada beberapa artikel mengenai jamur ini sudah. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mengulas tentang apa sih penyebab dari busuk buah itu. Nah, sekarang saya berada di perkebunan, salah satu perkebunan yang berada di samping kebun saya. Di sini teman-teman bisa melihat. Nah, ini adalah sudah terserang penyakit busuk buah. Ada beberapa kesalahan yang terjadi di sini. Di antaranya yang pertama itu adalah ini. Di daerah saya baru-baru banjir. Si pemilik kebun tidak membersihkan area batangnya, maka akan terjadi kelembaban yang tinggi dan di sana tumbuh jamur. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, wow, kayaknya sudah parah di sini ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah tidak adanya drainase atau pembuangan air yang mencukupi. Maka ketika hujan keras turun, maka airnya tidak mengalir keluar ya dari perkebunan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini saya kira sudah parah ya. Ya, lumayanlah di sini sirkulasi udaranya sudah mencukupi. Tuh, sudah terang, kelihatan terang. Habis dipangkas ya, teman-teman. Nah, bisa saya ajak teman melihat. Ini sudah saya katakan sudah gagal. Calon buah sudah menghitam. Nah, kesalahannya yang ketiga adalah kurangnya penyemprotan yang dilakukan secara berkala ya. Tuh, ini jaraknya dari perkebunan saya sekitar 500 meter. Bisa teman-teman lihat. Nah, yang keempat adalah yang bisa menimbulkan penyebaran busuk buah itu ketika kita melakukan panen atau pemetikan, diharuskan membuang kulit dari kakao tersebut. Bisa kita timbun ya, timbun di tanah agar penyebarannya tidak begitu cepat. Oke teman-teman, kita beralih ke perkebunan saya. Wah, nah ini yang saya maksud tadi. Kulit dari kakaonya dihampar saja di sini, tidak ditimbun ya. Ini besar peluang sekali untuk penyebaran busuk buah. Nah, di sebelah sana perkebunan saya, kita bergeser ke sebelah ya. Saya bisa perlihatkan kepada teman-teman bagaimana buah kakao saya. Videonya saya angkat dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut videonya ya. Di sebelah sana tadi tanaman kakao yang saya rekam ya.
sedang mengalami serangan penyakit busuk buah. Nah, ini sekarang saya berdiri di perkebunan milik saya sendiri. Nah, ini adalah langkah-langkah yang saya tempuh. Saya rutin membersihkan di daerah batangnya agar kelembabannya cukup bagus ya. Karena apabila lembab maka akan penyebaran jamurnya akan cepat. Bisa teman-teman lihat perbandingan dengan perkebunan kakao yang tadi. Padahal ini jaraknya hanya cuman sekitar 500 meter saya kira. Nah, cukup lumayan sehat ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, buahnya segar-segar semua, tidak ada yang terserang penyakit busuk buah. Ini adalah salah satu resapan air yang saya buat. Ini masih pro kontra ya bagi teman-teman petani sekitar saya. Saya membuatkan bukan drainase, akan tetapi resapan air. Memang ini adalah salah satu jamur yang sangat kuat. Ada beberapa artikel mengenai jamur ini sudah saya baca. Rata-rata tidak ada yang bisa menghilangkan jamur Phytophthora palmivora ini yang bertahan di dalam tanah sekitar 10 tahun, bisa bertahun-tahun. Maka dia akan sembunyi di dalam tanah pada saat musim kering. Ketika musim hujan, maka jamur ini akan keluar, akan melakukan penyebaran, dan penyebarannya ini bisa melalui air, binatang semacam tikus. Nah, di sini saya rutin melakukan penyemprotan sekali seminggu ya teman-teman. Saya melakukan penyemprotan mengatasi. Jadi saya menggunakan dosisnya ringan, hanya menggunakan Nordox, fungsidanya Nordox ya, dan saya mencampurnya dengan insektisida Alika, karena memang keduanya adalah fungsida dan insektisida yang diakui oleh para petani kakao. Dan bisa juga teman-teman menggunakan reagen. Nah, jauh sekali perbandingannya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Sengaja saya selalu mengambil video di perkebunan saya sebagai berbagi informasi kepada teman. Karena ketika saya membuat konten buah banyak padahal buahnya sedikit, lah itu akan salah. Dan ketika saya buat konten cara mengatasi busuk buah itu gimana, dan kebetulan kebun saya terserang penyakit busuk buah, maka itu salah. Jadi saya pastikan ini informasi yang benar, akurat ya, yang saya informasikan kepada teman-teman petani. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini lagi resapan air yang saya buat. Sekali lagi itu masih pro kontra ya di teman-teman petani. Bisa teman-teman lihat buahnya masih aman,
Jadi inilah salah satu bagaimana caranya untuk mengatasi jamur palmipora tersebut. Nah, dan selanjutnya ketika teman-teman melihat daun yang kayak semacam ini sudah berdekatan itu, maka silakan dipangkas supaya pencahayaannya bagus dan udaranya, sirkulasi udaranya bagus, mantap. Nah, karena ketika itu udaranya tidak bagus, maka yakin dan percaya penyebaran akan cepat. Oke, teman-teman. Bisa saya pastikan di sini aman ya. Nah, kita bergeser ke sana. Nah, buahnya semuanya aman dari penyakit buah, busuk buah. Memang busuk buah adalah salah satu penyakit yang sangat-sangat menakutkan bagi petani kakao, termasuk saya. Jadi saya rutin melakukan penyemprotan sekali seminggu dan rutin membersihkan area batangnya semacam ini. Ini saya bersihkan ya. Bagi teman-teman yang melihat atau menonton video saya, maka jangan lupa mengirimkan saran dan kritik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, maka silakan di-share atau dibagikan ke grup petani-petani kakao yang lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Di lain waktu kita akan bertemu kembali dengan informasi-informasi terbaru dari saya. Sekian dari saya, Hiswan THR Palopo.